Padahal PR-nya apa sih? Ada anak-anak dengan behavior problem tuh susah loh berbaring, maunya duduk, maunya jalan kemana dan lain sebagainya. Maka kita boleh sambil di blocking. Karena sebetulnya NS tuh anak nggak harus melepaskan baju, dia tetap pakai baju. Kalau di blocking, ya itu biasanya saja lapisan kainnya menjadi lebih tebal. Maka efek yang masuk ke dalam si anak pasti akan ada penurunan. Tetapi dibandingkan dengan tidak dilakukan sama sekali, ya lebih baik dilakukan meskipun yang masuk mungkin tidak 100%, hanya tinggal 60-70% saja. Karena ada blocking itu tadi, tidak menjadi masalah ya. Yang pertama adalah kita awali dari stimulasi taktil panjang gitu. Kita mulai dari pertama dulu, mulai dari kepala, kemudian mata, telinga, hidung dan mulut, leher turun ke shoulder, kemudian elbow, wrist, lepas, kemudian naik lagi, wrist, siku, shoulder turun ke bawah, pelvis, lutut, ankle, lepas. Jadi di setiap persendian kita pegang tangan. Dan usapannya jangan terlalu apa ya, pinggir atau tidak ada penekanan ya, tetap ada penekanan, cuma jangan terlalu dalam juga penekanannya. Oke. Aduh. Anak harus merasa nyaman, tidak boleh merasa kesakitan sedikit pun. Tidak boleh ada rasa sakit yang kita timbulkan. Itu diulangi 3 kali. Seluruh tubuh diulangi 3 kali. Kemudian kita lanjutkan ke usapan bintang yang ada di badan pulau. Nah, jadi pertama kita fiksasi di area umbilikus. Kenapa di umbilikus? Karena asumsinya adalah di area sini dekat dengan COG. COG kita ada di mana sih? Di depan? Depan apa? Nah, itu kan setara dengan bawah umbilikus lah. Maka kita asumsikan dekat dengan COG itu tadi, fiksasi 1 di situ. Kemudian kita lakukan usapan. Kenapa dikatakan usapan bintang? Karena bintang itu kan sudutnya ada 5 tuh. Tapi kita pakai 5 sudut tersebut. Kita mulai dari incisura jugularis dulu, ke arah atas dulu. Ulangi 3 kali. Kemudian kita mulai dari sisi kanan sampai di tendon otot pectoralis major. 1, 2, 3. Kemudian ke shoulder kiri. 1, 2, 3. Jadi bukan sampai ke sana, tetapi sampai di tendon pectoralis major. Kemudian turun ke arah pelvisnya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Kemudian kita lanjutkan dengan usapan melingkar. Jadi dari depan sini sampai kedua ujung jari kita ketemu di bagian posterior. Kita kali juga. 1, 2, 3. Ingat ya, dulu kan kayak gini ya. Nah, terus ada usapan gelombang. 1, 2. Ya, ini nggak ada hitungannya sih, cuma gerakannya adalah gelombang. Arahnya sama dengan yang bintang tadi. Ulangi 3 kali, kemudian lanjutkan 3 kali lagi. Kemudian ke shoulder sisi satunya. 3 kali, kemudian ke arah pelvis. Jadi harus searah. Tidak boleh dari sini ke sini, ke sini ke sini. Tidak harus searah. Kalau mau dari sini, ya sini, sini, dari sini. Mau dari sisi kanan, kanan kiri, kiri kanan. Cuma memang seringnya sih saya lihat mulainya masih dari kanan, sisi kanan. Gelombang, kemudian ditutup dengan ini tadi, melingkar 3 kali. Selanjutnya adalah usapan angka 8. Ke arah incisura jugularis dulu. 1, 2, 3. Kemudian ke arah bahu. 1, 2. Nah, khusus untuk angka 8 dan contract stretch ada 2. Di sini contract stretch. Khusus untuk angka 8 dan contract stretch dilakukan di badan dan di lengan. Di ekstremitas. Jadi itu upper maupun lower. Sehingga tadi yang di badan sudah, kita lanjutkan ke ekstremitas. Nah, ekstremitasnya kita mulai dari upper ekstremitas dulu, baru nanti ke lower.
dari proksimal ke distal. Lengan kita bagi menjadi dua, lengan atas dan juga lengan bawah. Tungkai juga sama, tungkai atas dan tungkai bawah. Kita mulai dari tadi sudah selesai yang di sini angka 8, ditutup dengan melingkar 3 kali, kemudian kita mulai ke ekstremitas. Kita mulai dari sisi yang kanan. Sebetulnya kita boleh sih mau melakukan dua-duanya berbarengan. Atau kalau anaknya terlalu besar satu-satu ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih kecil kita bisa dua-duanya, nggak masalah. Yang penting kita mulai dari sisi proksimal dulu. Sisi proksimal ini, dan kita mulainya dari atas, bukan dari bawah. Dari proksimal kita bentuk angka 8, 1, 2, 3. Pindah ke lengan bawah, 1, 2, 3. Baru keduanya, 1, 2, 3. Ulangi lagi ke sisi yang kiri, baru pindah ke lower extremity-nya. Lower extremity juga sama, 1, 2, 3, 1, 2, 3, semuanya 1, 2, 3. Tuh. Udah angka 8. Setelah angka 8 ditutup dengan usapan halus yang seluruh tubuh. Tadi mulai dari mana? Kepala, mata, telinga, mulut, leher, elbow, wrist, pas main, ya, ke bawah, pelvis, ini, ankle, pas. Ulangi 3 kali juga. Udah angka 8. Setelah itu kontrak stretch. kontrak Kontrak stretch. stretch ini kita mulai arahnya sama, sekali lagi sama seperti yang awal-awal tadi, tapi gerakannya adalah dikontraksikan, didekatkan dan juga dijauhkan. Mulai dari sini insisura jugularis dulu, kita dekatkan 3 kali dan kita jauhkan 3 kali, 1, 2, 3. Pindah ke pectoralis, dekatkan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kalau yang lain tadi ditutup dengan melingkarnya seperti ini, tapi khusus yang kontrak stretch kita pakainya adalah gerakan upward dan downward dari pelvis, anterior tilting dan posterior tilting. Sehingga satu tangan di belakang sini, satu tangan di depan, dan kita gerakkan. Bagian kita nggak Ada yang tahu nggak kenapa kok gerakannya bintang? Bu, mau isi? Iya. Kenapa? Ada yang punya alasan nggak? Kenapa ya kok harus bintang? Kenapa arahnya ke sana? Yang pertama sebetulnya adalah untuk mengenalkan sumbu tubuh dari si anak. Dan yang kedua adalah untuk mengenalkan bahwa gerakan itu arahnya pasti ada diagonalnya. Setiap gerakan yang kita lakukan tidak hanya depan belakang atas bawah, pasti akan pakai diagonal. Tujuannya adalah ke situ. Kemudian dengan usapan-usapan tertentu itu tadi ya harapannya bisa untuk menstimulus ke taktilnya. Oke, tadi kontrak stretch badan, kemudian kontrak stretch yang di ekstremitas. Sama sih kayak yang di sini tadi, angka 8 di sini, angka 8 tinggal dipindah ke tangan dan kaki. Tapi kalau ini ada sedikit perbedaan. Misalnya gini ya posisinya. Kemudian yang pertama adalah kita angkat dulu nih. Nah, duduknya ya duduk. Kita angkat 3 kali, 1, 2, 3, kemudian 1 kita kontraksikan, 1, 2, 3, stretch, 1, 2, 3. Kemudian lengan bawah, angkat 1, 2, 3, lepas,
angkat 1, kontraksikan 1, 2, 3, stretch 1, 2, 3. Kaki juga sama. Jadi kita angkat dulu, angkat. Tidak hanya dijiwit aja ya, tapi ada kayak diangkatnya. 1, lepas. 2, 3. Kemudian angkat 1, dekatkan, ulur. Itu dilakukan tangan dan juga kaki. Kalau yang angka 8 ada sisi atas, bawah, terus keseluruhan. Tapi kalau yang kontrak stretch tidak pakai yang keseluruhan, hanya atas dan bawah. Aku yakin habis ini paling lupa semuanya. Biasanya ya. Tapi setidaknya pernah melihat lah, pernah dengar, pernah belajar gitu ya. Nah, kemudian sentuhan atau stimulasi taktil ini dilakukan di posisi terlentang, miring, dan juga tengkurap. Ya, hanya terlentang aja. Kita tadi kan sudah mulai dari terlentang, kemudian kita miringkan. Nah, di miring ini gerakannya nggak semuanya, hanya ada lurus gini saja dan juga kontrak stretch. Itu 3 kali, 2, 3, lepas, angkat 1, dekatkan, jauhkan. Itu Pak untuk miring. Nah, setelah miring ke sini jangan terus miring satunya, tetapi kayak yang bintang tadi. Jadi sini. Maka kalau habis terlentang, miring, seharusnya tengkurap. Nah, untuk tengkurap sama seperti terlentang tadi. Langkah lagi tadi 3 kali, terus bintang, gelombang, angka 8. Nah, yang di ekstremitas itu karena tadi terlentang, sebetulnya ini sama. Nanti tengkurap pun yang tangan juga udah kena saat terlentang tadi. Yang belum biasanya yang kaki bagian belakang. Nah, nanti yang kaki boleh teman-teman tambahkan angka 8 dan juga kontrak stretch. Nah, udah selesai untuk NS yang taktil stimulasi. Sekali lagi ini baru taktil stimulasi. NS itu tahapannya ada 4. Taktil stimulasi, kemudian facial massage untuk wajah. Nah, bentuknya kayak totok wajah gitu. Terus ada tendon guard stimulation. Jadi di tendon-tendonnya, terutama di tendon pectoralis major, intercostalis, dan juga di area pelvis, di atas pelvis utamanya adalah tendon otot obliquus internus externus. Dan yang terakhir adalah mobilisasi. Itu baru tahapan NS. Itu ya facial massage. Ada foot reflexology. Itu aku baru tahu juga. Foot reflexology itu kayak pijatan-pijatan di kaki yang tujuannya untuk refleksi atau membuat nyaman lah untuk si anak. Kalau massage ekspresi kita dari atasnya sini, massage ekspresi atau facial massage ya. Dari atas sini, kemudian kita berikan penekanan mulai dari pertengahan dari kedua alis ke atas, kemudian sampai ke atas daun telinga. Diulangi 3 kali. Nah, pada anak-anak kadang-kadang dia sensitif di area-area tertentu, misalnya di frontalisnya ini nggak nyaman kalau kita pegang gitu ya. Nah, yang nggak nyaman itu kita berikan penekanan dengan permukaan kita yang cukup luas, permukaan tangan kita. Jadi bukan seperti ini, tapi pakai permukaan yang luas. Tekan aja. Biasanya awalnya nanti dia akan nggak nyaman, akan geleng-geleng kepalanya atau mungkin menolak lah. Itu kita berikan penekanan. Ya, tadi arahnya ke atas terus ke samping, kemudian alis menuju ke telinga, ulangi 3 kali. Kemudian bawah mata atas hidung, ini ulangi 3 kali. Atas mulut, terakhir bawah mulut.
dari pertengahan kedua alis menuju ke atas proksimal, kemudian ke samping menuju ke telinga. Dilanjutkan dengan alis atau atas mata, kemudian bawah mata, atas mulut, bawah mulut. Itu facial massage. Nah, kalau tendon guard ya Mbak Grika nih tahu nih tendon guard. Ya Mbak ya, talis dan obliquus internus serta externus. Gerakannya nanti seperti membentuk cekungan gini, 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lepas. 5, 6, 7 tuh ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lepas. Ulangi 3 kali. Oh, kalau hitungan itu baru saya tahu. Baru tahu sekarang. Ini aku belajar dari Pak Agung. Oh, Pak. Kali takum. Boleh dilakukan keduanya juga. Langsung keduanya boleh atau satu-satu juga boleh. Atas pelvic tepatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ulangi pada sisi sebelahnya. Boleh langsung keduanya juga nggak apa-apa. Kita putar keluar, putar ke dalam, kemudian keduanya bersamaan. Selesai untuk tahapan NS. Nah, selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan tadi sesuai kebutuhan dari si anaknya. Misalnya dia butuh relax, butuh dimasas, ya dimasas aja. Masas bayi itu. Terus jadi dengan program terapi selanjutnya ada juga oral stimulasi juga bisa diberikan setelah NS itu tadi. Oke ya. Nah sekarang praktek, bukan praktek ini aja, ini tadi teman-teman udah melihat, tadi boleh sih kalau mau dipraktekkan. Sekarang teman-teman siapkan kertasnya. Ke arah sisi kiri berarti yang bermasalah adalah sisi kontralateralnya. Nah treatment apa yang bisa kita lakukan? Yo intinya adalah ketika dia masih belum struktural, tidak ada permasalahan di cervicalnya, kita masih bisa melakukan soft tissue mobilization yang isinya apa saja, ada massage, facial release, stretching, latihan gerak pasif dan stretching bisa dibarengkan, dan bisa ditambahkan juga latihan gerak aktif. Tekniknya agak naik ke atas, lagi, kembali hilang soalnya enggak ada. Nah, kita posisikan anak di posisi yang dia rileks dan juga nyaman. Kemudian yang pertama kita bisa lakukan massage dulu searah dengan serabut ototnya. Si SCM ini insersionya ada di mana? Insersionya di atas. Apa namanya? Oh, ada? Mastoideus. Iya, mastoideus. Relax aja. Nih. Kelihatan nih dia sternocleidonya. Ya coba dikontraksikan ke atas, angkat. Ada di mastoideusnya. Kemudian origonya ada 2 kaput. Kaput sternum dan kaput clavicula. Kita bisa lakukan massage menuju ke arah jantung. Jadi dari atas ke bawah. Relax dan oh, geli dia. Oke, gitu ya, dimasas dulu. Mana? Boleh pakai bedak, boleh pakai oil. Tetapi ingat kalau pada anak-anak masih sangat sensitif, sehingga penggunaan oil-oilan harus perlu diperhatikan. Kemudian bisa kita lakukan tendon vibration, yaitu di GTO-nya, Golgi tendon organnya, yang tujuannya adalah untuk menurunkan tonus ototnya. Gerakannya seperti transfer friction tetapi tidak sekuat transfer friction.
ada di GTO. GTO letaknya ada di antara tendon dan muscle belly. Bukan muscle spindle. Muscle spindle ada di intravascular fiber, tengah-tengah sana di dalam. Nah, jadi untuk menurunkan tonus itu bisa pakai stimulasi GTO, bisa juga stimulasi di muscle spindle. Tapi muscle spindle karena letaknya di intravasal, maka sulit untuk menggapainya. Jadi kita perlu penekanan itu. Nanti kontraksi. No, malah nggak nyaman. Ini aja dia udah kegelian. GTO di insersio, GTO di origo. Kemudian kita bisa lakukan stretching dan mobilisasi secara pasif. Yaitu karena tadi dia adalah ke arah lateral fleksi dan juga rotasi. Nah, ini adalah posisi memendek, ada fleksinya. Maka kita balik dia, rotasi searah, set fleksi berlawanan ditambah ekstensi. Ini untuk stretchingnya. Dosisnya kemarin sudah tertera di teorinya ya, nanti dibaca lagi. Kemudian mobilisasi secara aktif. Kalau aktif kan pasien harus bergerak sendiri. Kalau anak-anak bisa pakai stimulus, bisa dengan mainan atau juga diajak ngobrol, kontak mata gitu. Dan juga edukasi home program sehari-hari di rumah, saat mengganti pakaian, ganti popok, saat menyusui gitu ya. Itu perlu diperhatikan. Jelas nggak sampai sini untuk CMT? Oke ya, terima kasih Penny. Penny.